Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Prabasinta Chandra Dewi dengan NIM A1C021012 akan menjelaskan materi tentang pengertian wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan kohersi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yang mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. Analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi atau pragmatik bahasa. Kita menggunakan bahasa dalam kesinambungan atau untaian wacana. Tanpa konteks, tanpa hubungan wacana yang bersifat antar kalimat dan suprakalimat, maka kita sulit berkomunikasi dengan tepat satu sama lain. Wacana mencakup keempat tujuan pengertian bahasa, yaitu ekspresi diri, eksposisi, sastra, dan persuasi. Setiap bahasa pun mempunyai beberapa tipe wacana yang berbeda, antara lain narasi, konversasi, komposisi, deklamasi, dan puisi. Adapun unsur-unsur penting yang ada dalam wacana adalah satuan bahasa, terlengkap dan terbesar atau tertinggi di atas kalimat atau klausa, teratur atau rapi atau rasa kohersi, berkesinambungan atau kontinuitas, rasa kohesi atau rasa kepaduan, lisan dan tulisan, serta awal dan akhir yang nyata. Sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Zohriana dengan nomor induk mahasiswa A1C021038 ingin menjelaskan tentang pengertian kohesi dan contohnya. Kohesi ialah keserasian hubungan antara posisi dalam menyatakan unsur-unsur semantik dan gramatikal secara eksplisit dalam kalimat-kalimat wacana. Keserasian tersebut membuat sebuah wacana bersifat kohesif. Adapun pengertian kohesi menurut Mulyana adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai dengan penggunaan unsur bahasa atau hubungan bentuk, artinya unsur-unsur wacana, kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan wacana secara padu dan utuh. Contohnya, sebulan lamanya Widi dan Nita berlibur ke rumah neneknya. Widi dan Nita banyak mendapatkan informasi baru tentang tanaman padi untuk menyempurnakan tugas laporan akhir kuliahnya. Informasi tersebut ialah tanaman padi dapat ditanam di ladang yang kadar airnya sedikit. Misalnya, kawasan penduduk banyak menanam padi di ladang dengan kadar air yang sedikit. Padi tersebut bernama tanaman padi gogo. Selain itu, mereka juga mengambil gambar terkait perkembangan tanaman padi untuk laporan tambahan dalam tugasnya. Paragraf sebelumnya tadi dikatakan kohesif karena menggunakan alat kohesi pengulangan. Misalnya, padi yang diulang beberapa kali. Akan tetapi, paragraf tersebut tidak padu karena bagian paragraf itu tidak mempunyai kesatuan utuh secara maknawi. Kesimpulannya itu suatu wacana dapat dikatakan kohesif, akan tetapi belum tentu padu dan utuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baya Arita Heruzami dengan nomor induk mahasiswa A1C021057. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya terkait tentang jenis-jenis dari kohesi. Menurut Halide dan Hasan pada tahun 1976, kohesi dibagi menjadi beberapa macam atau beberapa jenis. Yang pertama ialah kohesi gramatikal. Jadi kohesi gramatikal merupakan piranti atau penanda kohesi yang melibatkan unsur-unsur bahasa atau kaidah-kaidah di dalam bahasa. Nah, contohnya yang pertama ialah referensi, teman-teman. Referensi merupakan hubungan antara kata dengan benda. Misalnya kata pena. Pena ini memiliki referensi yang mengacu kepada sebuah benda, memiliki tinta yang digunakan untuk menulis. Seperti itu, teman-teman. Nah, adapun yang berikutnya ialah referensi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ialah referensi eksoforis, yang artinya pengacuan satuan lingual yang terdapat di luar teks wacana. Nah, contoh kalimatnya ialah itu matahari. Nah, kalimat itu mengacu pada sesuatu yang berada di luar teks, yakni sesuatu yang berpijar yang menerangi alam ini, yakni matahari. Yang kedua ialah referensi endofora, yang artinya pengacuan satuan lingual yang terdapat di dalam kata.
Nah, adapun referensi endofora dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama ialah referensi anafora. Referensi anafora memiliki arti satuan lingual yang disebut lebih dahulu. Contohnya ialah hati Adi terasa berbunga-bunga. Dia yakin Jannah menerima lamarannya. Nah, di sini yang mengacu kepada referensi anafora ialah nama Adi dan kata gantinya berupa dia. Nah, yang berikutnya ialah referensi katafora, yang artinya satuan lingual yang disebut setelahnya biasanya terletak pada kalimat yang paling kanan. Nah, contoh kalimatnya ialah karena bajunya kotor, Gani pulang ke rumah. Nah, kata yang mengacu kepada referensi katafora dalam kalimat ini ialah nama Gani. Adapun jenis kohesi yang kedua ialah kohesi leksikal. Nah, kohesi leksikal artinya ialah kata atau frasa bebas yang mampu mempertahankan hubungan kohesif dengan kalimat yang mendahulinya ataupun yang mengikutinya. Contoh kalimatnya ialah ada ikan, ada air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Melati. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang koherensi atau keterkaitan. Koherensi adalah keterkaitan antara bagian satu dengan bagian yang lainnya sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Nah, contohnya pada kalimat berikut ini. A. Buah apel adalah salah satu buah yang sangat tidak diragukan lagi rasanya. B. Menurut beberapa peneliti, di balik kelezatan dan rasa buah apel juga memiliki zat-zat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, C. Untuk itu sangatlah penting untuk mengkonsumsi buah apel tersebut. D. Dengan kandungan zat-zat yang dimiliki oleh buah apel dapat mencegah atau menanggulangi berbagai macam penyakit. E. Berikut ini adalah beberapa manfaat buah apel, salah satunya adalah dapat mencegah penyakit asma, dapat mengurangi berat badan, melindungi tulang, mencegah dari kanker hati, kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus, kanker hati, dan tentunya dapat membersihkan dan menyegarkan mulut. Nah, pada bagian 2 wacana di atas saling berkaitan secara maknawi. Kalimat di atas menjelaskan secara rinci zat-zat dan manfaat dari buah apel tersebut. Nah, selain itu wacana di atas juga terdapat kohesi, yang dimana ada beberapa kata buah apel yang diulangi. Nah, jadi pada wacana di atas termasuk kohesi dan koherensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Suciani dengan NIM A1C021092 akan menjelaskan materi terkait jenis-jenis wacana. Yang pertama, jenis wacana berdasarkan media yang digunakan, yakni ada wacana tulisan dan wacana lisan. Wacana tulisan adalah wacana yang cara penyampaiannya melalui media, contohnya koran atau majalah yang ada di internet. Yang kedua, wacana lisan, yakni wacana yang cara penyampaiannya melalui media berbicara atau secara langsung, contohnya seperti kita berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, wacana berdasarkan sifatnya, yakni ada wacana transaksional dan ada wacana interaksional. Jadi wacana transaksional yaitu wacana yang cara penyampaiannya itu tidak menimbulkan timbal balik atau tidak menimbulkan tanya jawab antara yang menyampaikan dengan pendengar, contohnya pidato atau ceramah. Yang kedua yakni wacana interaksional, yakni wacana yang menimbulkan timbal balik atau adanya tanya jawab antara pendengar dengan yang menyampaikan wacana, contohnya diskusi ataupun percakapan. Yang ketiga berdasarkan segi penutur atau jumlah penuturnya, yakni yang pertama wacana monolog. Wacana monolog adalah wacana yang melibatkan seorang penutur yang di dalamnya terdapat peran tunggal antara diri pelaksana wacana, contohnya pidato kenegaraan, kemudian pengumuman resmi dari pemerintah dan lain sebagainya. Yang kedua yakni wacana dialog.
Nah, wacana dialog adalah wacana yang melibatkan dua orang penutur yang memiliki peran ganda bisa bergantian, yakni sebagai penyapa maupun yang disapa. Nah, yang terakhir, wacana polilog. Wacana polilog adalah wacana yang melibatkan lebih dari dua orang penutur, bisa berperan ganda secara bergantian yang saling menukar informasi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Nah, yang terakhir yakni jenis wacana berdasarkan cara pemaparannya, dibagi menjadi 5. Yang pertama, wacana narasi. Wacana narasi ini bisa disebut juga dengan cerita karena sama-sama memiliki plot atau alur. Contohnya cerita dongeng maupun pengalaman hidup kita bisa juga dijadikan contoh dari wacana narasi. Nah, yang kedua, wacana argumentasi. Wacana argumentasi itu adalah teks atau bacaan yang mengandung pendapat-pendapat dari para penulis untuk para pembaca. Kemudian yang ketiga itu adalah wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah teks atau bacaan yang di dalamnya terdapat gambaran tentang suatu objek. Nah, yang keempat yakni ada wacana eksposisi, yaitu karangan atau teks yang bersifat memaparkan suatu pokok pikiran dengan cara menyampaikan uraian bagian-bagian atau detail-detailnya. Tujuan dari wacana ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pembaca akan sesuatu itu agar lebih jelas, mendalam, dan luas. Kemudian yang terakhir yakni wacana persuasi. Wacana persuasi yakni teks atau bacaan yang berisi mengajak, yakni mengajak para pembaca untuk melakukan sesuatu yang dijelaskan dalam wacana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siwi Almadanti Firdaus, A1C021032. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks wacana. Jadi, menurut Haliday dan Hasan 1985, yang dimaksud dengan konteks wacana adalah teks yang menyertai teks lain. Menurut kedua penulis itu, pengertian hal yang menyertai teks itu tidak hanya mengenai yang dilisankan dan dituliskan, melainkan kejadian nonverbal lainnya dan keseluruhan lingkungan teks tersebut. Menurut Brown dan Yule 1983, menganalisis wacana semestinya menggunakan pendekatan pragmatis untuk memahami pemakaian bahasa. Jadi, untuk menafsirkan bentuk-bentuk deiktis itu, analisis wacana bahasa Indonesia perlu mengetahui siapa penutur dan pendengarnya, waktu dan tempat ujaran itu. Berikut ini adalah beberapa konsep yang berkaitan dengan konteks wacana. Pertama, peragapan atau preposition. Dua, implikatur. Ketiga, missing link inference dan informasi lama dan baru. Peragapan atau preposition. Menurut Fillmore 1981, di dalam setiap percakapan selalu digunakan tingkatan-tingkatan komunikasi yang implisit atau peranggapan dan eksplisit atau ilokusi. Sebagai contoh, ujaran dapat dinilai tidak relevan atau salah bukan hanya dilihat dari segi cara pengungkapan peristiwa yang salah dalam pendeskripsiannya, tetapi juga pada cara pembuatan peranggapan yang salah. Dalam kata lain, peranggapan yang tepat dapat mempertinggi nilai komunikatif sebuah ujaran yang diungkapkan. Makin tepat peranggapan yang dihipotesiskan, makin tinggi nilai komunikasi suatu ujaran. Dalam beberapa hal, makna wacana dapat dicari melalui peranggapan, namun di sisi lain terdapat makna yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Contohnya adalah pada kalimat "Ibu saya datang dari Samarinda". Dalam contoh ini, peranggapan adalah 1. Saya mempunyai ibu. 2. Ibu ada di Samarinda. Oleh karena itu, fungsi peranggapannya ialah membantu mengurangi hambatan respon orang terhadap penafsiran suatu ujaran. Yang kedua adalah implikatur. Konsep implikatur pertama kali dikenalkan oleh H.P. Grace 1975 untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Implikatur dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Contohnya, pada kata bersih di sini bukan, jadi maka secara implisit penutur menghendaki agar ruangan tersebut dibersihkan. Dengan prinsip umum tersebut,
Dalam berujaran, para penutur disarankan untuk menyampaikan ujaran sesuai dengan konteks terjadinya peristiwa tutur, tujuan tutur, dan giliran tutur yang ada. Dalam penerapannya, prinsip kerjasama tersebut ditopang oleh seperangkat asumsi yang disebut prinsip-prinsip percakapan atau maxim of conversation, yaitu pertama, prinsip kuantitas. Kuantitas ini adalah sumbangan Anda seinformatif yang diperlukan. Jangan memberikan sumbangan informasi melebihi yang dibutuhkan. Lalu ada prinsip kualitas. Jangan mengatakan sesuatu yang Anda yakini tidak benar dan jangan mengatakan sesuatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan. Kemudian ada prinsip hubungan. Usahakan perkataan Anda ada relevansinya. Yang ketiga adalah prinsip cara. Hindari pernyataan-pernyataan yang samar, usahakan agar ringkas dan usahakan berbicara dengan teratur. Kemudian yang selanjutnya ada inferensi. Inferensi atau penarikan simpulan dikatakan oleh Bumpers 1982 sebagai proses interpretasi yang ditentukan oleh situasi dan konteks percakapan. Dengan inferensi, pendengar menduga kemauan penutur dan dengan itu pula pendengar meresponnya. Sering sekali apa yang dimaksud oleh penutur tidak sama dengan apa yang dianggap oleh pendengar, sehingga terkadang penutur harus mengulang kembali apa yang diujarkan. Contoh dalam percakapan berikut ada dua orang teman yang berjumpa dan perjumpaan itu diceritakan kepada kawan lainnya. Terjadilah percakapan berikut. Nurul, saya bertemu dengan si Janah. Halimah, oh si Janah kawan kita SMA itu. Nurul, bukan, tapi Janah kawan kita waktu kuliah dulu. Halimah, Janah yang berambut panjang itu? Nurul, bukan Janah yang berambut panjang, tapi Janah yang berjilbab itu loh. Halimah, oh ya, saya tahu. Jadi pada ujaran pertama, Halimah salah tangkap yang tergambar di benaknya si Janah, teman SMA. Setelah diterangkan oleh Nurul bahwa yang mereka bicarakan adalah Janah, teman waktu kuliah, Halimah salah tangkap lagi karena yang diduga yang dibicarakan itu adalah Janah yang berambut panjang. Setelah kalimat ketiga dari Nurul, barulah Halimah paham siapa Janah yang dibicarakan oleh Nurul. Lalu berikutnya ada unsur-unsur konteks. Dalam setiap interaksi verbal terdapat beberapa faktor atau unsur yang mengambil peranan dalam peristiwa itu. Misalnya partisipan, penutur, dan mitra tutur, pokok pembicaraan, tempat bicara, dan lain-lain. Faktor tersebut mendukung terwujudnya suatu wacana. Mengutip pendapat James Brown 1993 menyebutkan bahwa komponen-komponen tutur yang merupakan ciri-ciri konteks ada 8 macam, yaitu pertama penutur, addresser, kedua pendengar atau addrese, ketiga pokok pembicaraan atau topik, keempat latar atau setting, dan kelima penghubung bahasa lisan dan tulisan atau channel. Kemudian dialek atau kode, bentuk pesan atau message, dan peristiwa tutur atau speech event. Yang pertama adalah penutur atau addresser dan pendengar atau addresser. Jadi penutur dan pendengar yang terlibat dalam peristiwa tutur disebut partisipan. Berkaitan dengan partisipan, yang perlu diperhatikan adalah latar belakang. Latar belakang ini meliputi latar belakang sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Jadi mengetahui latar belakang partisipan atau dalam artian partisipan di sini adalah penutur dan pendengar pada suatu situasi akan memudahkan untuk menginterpretasikan penuturnya. Makna wacana tertentu akan mempunyai makna yang berbeda jika dituturkan oleh penuturan yang berbeda latar belakang, minat, dan perhatiannya. Contohnya ada pada kalimat operasi harus segera diselenggarakan. Maksud ujaran itu akan segera dipahami apabila kita tahu latar belakang atau kita tahu penuturnya. Jika penuturnya seorang dokter, maka ujaran itu akan bermakna pembedahan. Jika yang berbicara itu penjahat, maka mungkin artinya perampokan atau pencurian. Dan jika yang berbicara polisi, maknanya berubah menjadi razia. Jadi makna wacana ditentukan oleh siapa penuturnya. Di samping itu, makna yang terkandung dalam wacana
juga sangat bergantung kepada pendengarnya. Contohnya dalam kalimat kulitmu halus sekali. Jika ujaran tersebut diucapkan kepada anak berumur 5 tahun atau seorang gadis berumur 24 tahun, maka ujaran tersebut akan dianggap sebagai sebuah pujian. Akan tetapi, apabila ujaran tersebut diucapkan kepada seorang nenek-nenek berusia 84 tahun, maka ujaran tersebut akan ditafsirkan sebagai penghinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irji Haryansyah dengan NIM A1C021088 dengan jurusan S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang konteks wacana. Selanjutnya ada topik pembicaraan. Dengan mengetahui topik pembicaraan, pendengar akan sangat mudah memahami isi wacana. Sebab topik pembicaraan yang berbeda akan menghasilkan bentuk wacana yang berbeda pula. Di samping itu, partisipan tutor akan menangkap dan memahami makna wacana berdasarkan topik yang sedang dibicarakan. Contohnya adalah kata banting. Dalam sebuah wacana akan bervariatif maknanya, bergantung pada topik pembicaraannya. Dalam bidang ekonomi, mungkin berarti kemurahan harga. Jika topiknya olahraga judo, tentulah maknanya mengangkat seseorang dan menjatuhkannya dengan cepat. Selanjutnya ada latar peristiwa. Faktor lain yang mempengaruhi makna wacana adalah latar peristiwa. Latar peristiwa dapat berupa tempat, keadaan psikologis, partisipan, atau semua hal yang melatari terjadinya peristiwa tutur. Tempat lebih banyak mempengaruhi pada peristiwa tutur lisan tatap muka, sedangkan keadaan psikologis partisipan di samping berpengaruh pada peristiwa tutur lisan juga banyak berpengaruh pada peristiwa tutur tulis. Di pasar, orang akan menggunakan bahasa dengan di masjid atau di gereja. Dalam situasi resmi berbeda dengan situasi tidak resmi. Contohnya, seorang pembeli di pasar menawarkan barang dengan menggunakan bentuk wacana resmi dan baku. Wahai nona, berapa gerangan harga sekilo gula ini nona? Seorang menteri ketika berpidato dalam situasi resmi menyambut peringatan Hari Ibu menggunakan bentuk wacana sebagai berikut. Saudara-saudara, sampean tahu toh hari ini Hari Ibu? Kalau enggak tahu ya kebacut gitu aja. Wong sekarang kita memperingatinya meskipun dalam situasi krismon. Penghubung adalah medium yang dipakai untuk menyampaikan topik tutur. Untuk menyampaikan informasi, seorang penutur dapat mempergunakan penghubung dengan bahasa lisan atau tulisan. Ujaran lisan dapat dibedakan berdasarkan sifat hubungan partisipan tutur, yaitu langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung terjadi dalam dialog tanpa perantara, sedangkan tidak langsung terjadi dengan perantara, misalnya telepon. Di samping itu, ujaran lisan dapat pula dibedakan menjadi ragam resmi dan tidak resmi. Ujaran tulis merupakan sarana komunikasi dengan menggunakan tulisan sebagai perantaranya. Jenis sarana seperti ini dapat berwujud seperti surat, pengumuman, undangan, dan sebagainya. Pemilihan penghubung tergantung pada beberapa faktor, yaitu kepada siapa ia berbicara, dalam situasi bagaimana, dekat atau jauh. Jika dekat tentu dapat secara lisan, tapi jika jauh harus secara tulisan. Selanjutnya ada kode. Kode dapat dipilih antara salah satu dialek bahasa yang ada, atau bisa juga memakai salah satu register atau ragam bahasa yang paling tepat dalam hal itu. Akanlah sangat ganjil jika ragam bahasa baku dipakai untuk tawar-menawar barang di pasar. Juga terasa aneh jika ragam non-baku dipakai berkhotbah di masjid atau gereja. Selanjutnya ada bentuk pesan. Pesan yang hendak disampaikan haruslah tepat karena bentuk pesan bersifat fundamental dan penting. Banyak pesan yang tidak sampai kepada pendengar karena jika pendengarnya bersifat umum dan dari berbagai lapisan masyarakat, maka harus dipilih untuk pesan yang bersifat umum. Sebaliknya, jika pendengarnya kelompok yang bersifat khusus atau hanya dari satu lapisan masyarakat saja, bentuk pesan haruslah bersifat khusus. Isi dan bentuk pesan harus sesuai karena apabila keduanya tidak sesuai, maka pesan atau informasi yang disampaikan akan susah dicerna pendengar. Contohnya, menyampaikan informasi tentang ilmu pasti harus berbeda dengan menyampaikan uraian tentang sejarah. Selanjutnya ada peristiwa tutur.
Peristiwa tutur yang dimaksud di sini adalah peristiwa tutur tertentu yang mewadahi kegiatan bertutur, misalnya pidato, sidang pengadilan, dan sebagainya. Himas pada tahun 1975 pernah mengatakan bahwa peristiwa tutur sangat erat hubungannya dengan latar peristiwa. Dalam pengertian suatu peristiwa tutur tertentu akan terjadi dalam konteks situasi tertentu. Sesuatu dengan konteks situasinya, suatu peristiwa tutur mungkin akan lebih tepat diantarkan dengan bahasa yang satu, sedangkan peristiwa tutur yang lain lebih cocok diantarkan dengan bahasa yang lain. Peristiwa tutur tersebut dapat menentukan bentuk dan isi wacana yang akan dihasilkan. Wacana yang dipersiapkan untuk pidato akan berbeda bentuk dan isinya dengan wacana untuk kegiatan seminar. Rincian dalam konteks ada beberapa. Yang pertama itu rincian ciri luar atau fisik, rincian emosional, rincian perbuatan, dan rincian campuran. Rincian fisik atau ciri luar. Rincian ini dapat melibatkan ciri-ciri yang dimiliki oleh manusia, benda, binatang secara fisik atau ciri luar bagian tubuh yang menonjol secara fisik. Perhatikan contoh berikut ini. Pria yang berkulit putih itu telah menawan hatinya. Pandangannya tertuju kepada laki-laki yang tegap, berambut cepak dengan dahi lebar. Pemuda yang berbaju putih itu sangat mengagumkan. Saya yang mencari anak cantik berkulit putih itu. Ia adalah ponakan saya. Unsur yang menjadi ciri luar atau fisik sebagai ucapan rincian dalam konteks. Pada contoh yang pertama yaitu berkulit putih. Pada contoh yang kedua adalah tegap, berambut cepak, dan dahi lebar. Pada contoh yang ketiga berbaju putih, dan pada contoh yang keempat adalah cantik berkulit putih. Selanjutnya adalah rincian emosional. Rincian emosional berhubungan erat dengan makna feeling di dalam semantik. Makna feeling atau perasaan berhubungan dengan sikap pembicara, dengan situasi pembicaraan atau emosi. Contohnya, ada gadis cantik soleha itu sedang membantu ibunya memasak. Anak bandel itu sekarang berteman dengan anak-anak yang soleh. Polisi galak itu sedang sakit, jadi kami merasa kasihan kepada beliau. Wanita liar itu nampak murung. Mendapat berita duka. Perhatikan upaya rincian emosional yang terdapat pada contoh yang pertama yaitu cantik soleha. Pada contoh yang kedua adalah bandel, soleh. Pada contoh yang ketiga ada galak, dan pada contoh keempat ada liar. Menerangkan perilaku yang diperjelas dengan rincian emosional. Selanjutnya adalah rincian perbuatan. Rincian perbuatan menyangkut upaya ragam tindakan dilakukan atau dialami oleh pelaku atau pengalam di dalam konteks wacana. Rincian perbuatan menunjukkan atau mengacu pada unsur sebagai ciri acuan atau orang, binatang, benda, atau tertentu. Contohnya, laki-laki yang sedang berlari itu suami saya. Wanita yang menyanyi itu anaknya sudah sekolah dasar. Gadis remaja yang sedang membaca itu kemarin menjadi juara cerdas cermat. Gadis yang sedang berdiri di samping itu senang bergurau dan rajin membaca Al-Quran. Upaya yang digunakan pada rincian tersebut adalah pada contoh pertama ada kata sedang berlari, pada contoh kedua ada menyanyi, dan pada contoh ketiga ada sedang membaca, dan terakhir pada contoh keempat ada sedang berdiri. Selanjutnya ada rincian campuran. Rincian campuran terjadi antara rincian emosional dan perbuatan, fisik dan perbuatan atau fisik dan emosional. Upaya yang digunakan merupakan campuran dari rincian fisik, perbuatan, dan emosional. Contohnya itu adalah Ida yang cantik itu mengambil piring dari dapur. Ia berbaju merah pada waktu itu, serta kulitnya yang putih membuat dirinya nampak menarik. Gelas itu diberikan kepada temannya yang berbadan kekar seperti anggota TNI. Tangannya gemetar saat meletakkan piring di atas meja tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.